Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edi Prayitno. Saya ingin mengomentari tuduhan daripada Saifuddin Ibrahim yang memuat daftar nama-nama. Ada 9 nama yang menurut dia perlu dilaporkan kepada polisi setelah MKC ditangkap. Bahkan beliau ini menuduh saya dalam urutan nomor 5, dan lebih parah lagi, dia menuduh saya mendapatkan kekayaan setelah saya menjadi mualaf. Dengarkan videonya. Edi Prayitno, ini nomor 5 saya tulis, adalah tokoh mualaf yang getol melakukan kajian dan ceramah di mana-mana. Mereka mempunyai yayasan untuk menampung dana dan harta. Saya dituduh menampung dana dan harta dari yayasan, suatu fitnah yang sangat keji sekali. Saat ini memang saya di bawah, saya berkecimpung di dalam suatu yayasan, yaitu AWF, Abdullah Wasiat Foundation, dan juga Yayasan At-Tauhid yang saat ini lagi membangun sebuah pondok pesantren di Jombang ya, tepatnya di Wonosalam. Dan kami sudah membebaskan lahan ya, sekarang masih dalam tahap pembangunan masjid dan juga pondoknya. Di sana nanti akan dibuat sebuah pondok modern di mana bidang studinya nanti ada masalah ya, ilmu kristologi dan juga pendalaman lintas iman. Dalam tuduhannya ini, Saifuddin Ibrahim menuduh saya setelah saya menjadi mualaf, kemudian saya mendirikan yayasan, saya kaya raya. Tuduhan dari mana? Kalau Anda mendoakan saya kaya, ya alhamdulillah, terima kasih. Tetapi kalau Anda menuduh saya kaya dari yayasan, itu adalah sangat keterlaluan, dan itu tuduhan fitnah yang sangat keji. Karena di dalam yayasan ini saya tidak memegang uang sepeser pun. Uang ada di bendahara, dan itu khusus untuk pembangunan. Semua pengurus At-Tauhid tidak ada yang digaji. Semua pengurus tidak mendapatkan gaji bulanan dari yayasan. Jadi kami bekerja lillahi ta'ala untuk mengembangkan Islam. Dan saya bekerja, saya tidak mencari makan dari yayasan. Saya tidak mendapatkan uang tiap bulan atau tiap minggu dari yayasan untuk memberi makan pada keluarga saya. Tidak, saya bekerja. Semua pengurus At-Tauhid bekerja, ketuanya juga bekerja. Bapak Menahem Ali juga anggota, beliau malah doktor, dosen, beliau bekerja. Donitan, kemudian ada si dokter Marvel dan sebagainya, banyak sekali, dan semuanya bekerja, tidak ada yang pengangguran, sehingga tidak ada celah sedikit pun anggota atau pengurus di YPM mencari uang dari yayasan. Jadi kalau Anda menuduh saya setelah menjadi mualaf kemudian mendirikan yayasan saya kaya raya, saya masih bekerja, Pak. Saya bekerja sampai hari ini. Jadi saya tidak mendapatkan makanan dari yayasan. Tuduhan Anda sangat ngawur sekali. Dulu hidup susah, sekarang berkelimpahan. Dia menuduh saya berkelimpahan lagi. Berkelimpahan dari mana toh, Pak? Anda lihat kapan ke rumah saya? Coba cek kondisi saya. Apakah saya berkelimpahan? Ini aja beli alat-alat untuk broadcast ini masih nyicil-nyicil, Pak. Jadi komputer saya juga masih sangat lemot kalau untuk buat live. Saya tidak bisa beli komputer yang mahal dengan spek yang tinggi. Saya membeli ini dengan bantuan teman-teman. Ada yang membantu, memang ada yang bantu, tapi tidak banyak. Dan juga ada yang kirim rekening saya, juga ada, saya terima. Dan itu untuk membeli peralatan-peralatan, karena peralatan-peralatan untuk podcast ini adalah sangat mahal ya. Saya butuh kamera, butuh mixer, butuh mic, butuh laptop yang kenceng ya. Kalau laptop saya ini agak lemot sih, buat live aja susah sekarang. Dan Anda menuduh saya kaya raya lagi dari yayasan. Justru Anda, Pak Saifuddin Ibrahim, Anda mendirikan sebuah yayasan
yaitu mengumpulkan para murtadin yang saat ini Anda membangun sebuah pondok penginapan dan penampungan para murtadin. Bahkan Anda mendirikan sebuah gereja murtadin. Duitnya dari mana Pak Saifuddin Ibrahim? Ayo kita buka-buka kartu. Kalau saya membuat yayasan atau tauhid, itu dana dikelola oleh bendahara, ada pengurusnya, dan saya tidak satu sen pun memegang uang itu. Tetapi Anda menerima bantuan dari mana-mana untuk membangun, kemudian untuk membeli rumah. Anda tidak bekerja sama sekali. Ingat itu Pak Saifuddin Ibrahim, Anda sampai hari ini tidak bekerja, dan saya mengetahui itu. Semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, itu memang layaknya itu mereka tidak bekerja 100% full melayani Tuhan. Tetapi mungkin ada beberapa pendeta dari karismatik ya sekarang ini yang tidak full 100% menjadi pendeta, tetapi bekerja itu ada. Tetapi prinsipnya yang utama adalah menjadi pendeta itu full melayani Tuhan, dan Anda tidak bekerja. Duit dari mana Anda kalau tidak mendapatkan sokongan dari jemaat atau meminta-minta kepada orang lain dengan memberikan rekening, mengharapkan bantuan, dan dana Anda tidak ada yang mengaudit atau memeriksa. Itu full 100% milik Anda. Mau Anda bikin apapun itu terserah Anda. Jadi Anda bisa kaya raya dari yayasan, dan Anda bisa kaya raya dari mengumpulkan uang. Dan Anda menuduh saya kaya raya dari yayasan. Beda sekali Pak. Kalau kami umat Islam mendirikan yayasan itu tidak ada terbersit sedikit pun kami ingin mencari makan dari yayasan. Semua pengurus ini bekerja. Bahkan mendirikan pertama kali yayasan ini kita patungan, itu pun uang pribadi. Tidak ada uang dari mana-mana atau uang dari donatur dan sebagainya. Semuanya berjalan lillahi ta'ala. Dan Anda menuduh saya kaya raya dari yayasan. Anda sangat salah Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, dulu waktu Kristen hidup susah ya, jadi mu'alaf, lumayan. Justru kebalik Pak. Waktu saya Kristen, hidup saya lumayan. Saya menjadi mu'alaf, ya, tapi alhamdulillah Allah mencukupi semua kebutuhan saya. Saya tidak kekurangan. Anak-anak saya juga kuliah, dan saya punya rumah, dan saya bisa mencukupi keluarga saya. Itu tidak dari uang yayasan Pak. Saya bekerja. Jadi beda ya Pak ya, beda. Sama dengan Yahya Waloni. Nikmatin itu Yahya Waloni. Sama dengan Yahya Waloni. Ya. Baiklah saudara-saudaraku, si Saifuddin ini membuat daftar nama. Ada 9 nama. Dia mengatakan setelah MKC ditangkap, 9 nama ini juga harus ditangkap. Siapa-siapa saja mereka, Anda bisa saksikan. Pertama, dia menuduh nomor satu adalah Ustadz Abdul Somad. Coba Anda perhatikan ya videonya. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan penangkapan Muhammad KC, inilah daftar orang-orang yang perlu diperhatikan oleh polisi, karena dia masih bebas berkeliaran di luar. Satu, ada seorang ustadz. Ustadz ini ustadz favorit. Saya juga senang nonton YouTube dia. Senang saya nonton YouTube-nya. Ya, senang ledekan-ledekan dan ejekan-ejekannya itu. Saya nggak tahu apakah miring ke kanan atau miring ke kiri itu. Muka Yesus Kristus waktu disalib itu.
sambil ngeledek seperti itu. Dan kayu salib itu adalah sesuatu sakral di dalam hati orang Kristen, maka mereka memakai salib. Saya juga pakai kalung salib. Itu pun setelah saya di penjara, itu baru berani pakai kalung salib. Nah, Ustadz ini adalah penista nomor wahid yang mesti ditangkap oleh polisi. Jadi kalau menangkap Muhammad KC harus menangkap Ustadz ini. Dia masih berkeliaran, bercerita, dan berceramah keliling Indonesia untuk menghina kekristenan. Yang dia maksud adalah Ustadz Abdul Somad. Semua sudah paham ya. Waktu itu memang beliau dalam sebuah kajiannya di ruangan masjid ada yang bertanya soal salib. Kemudian beliau menerangkan bahwa itu ada jinnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau Anda lihat, itu Ustadz Abdul Somad ceramahnya di dalam masjid dan ada yang menguploadnya. Sebetulnya itu adalah konsumsi untuk umat Islam sendiri. Umat Islam memang dianjurkan itu tidak boleh menggambar makhluk hidup, kemudian tidak boleh membuat patung makhluk hidup. Itu adalah ajaran di dalam agama Islam. Karena kalau mereka membuat gambar hidup atau patung itu dalam suatu hadis itu bisa ditempati makhluk seperti itu. Mungkin dihubungkan ke sana. Jadi ada patung itu dihubungkan ke jin. Dan soal patung di dalam tanda salib itu pun Pak Saifuddin Ibrahim, Anda pasti paham, harus paham ya. Itu sebetulnya ada dua pendapat juga. Yang ada salib dan ada patung itu adalah simbol dari umat Katolik. Sedangkan umat Protestan sudah tidak memakai patung. Kok Anda protes? Anda kan salibnya tidak ada patung. Coba Anda cek lagi di rumah Anda, apakah salib di rumah Anda ada patungnya? Orang Protestan itu ada salibnya, tidak ada patung. Yang ada patungnya itu adalah dari kelompok Katolik. Di dalam umat Kristen sendiri pun itu masih ada dua pendapat. Jadi ada yang memperbolehkan membuat patung, bahkan digantung itu ya di dalam salib. Ada yang tidak boleh, karena ini berdasarkan 10 perintah hukum Tuhan, hukum Taurat. Karena dalam satu ayatnya di sana adalah dilarang membuat patung. Hukum Musa waktu mendapatkan perintah Tuhan 10 hukum itu, salah satu ayatnya itu tidak boleh membuat patung. Dan ini dilakukan oleh orang Protestan sampai hari ini, salibnya tidak ada patung. Itu nomor satu ya. Jadi Anda menuduh Ustadz Abdul Somad. Tetapi Ustadz Abdul Somad itu di ceramah-ceramah selain waktu ada pertanyaan itu tidak pernah beliau menghina-hina agama Anda. Beda dengan kasus Anda dan juga si MKC yang terus-terusan getol menghina dan memojokkan orang Islam. Begitu ya. Itu nomor satu adalah Ustadz Abdul Somad. Anda membuat daftarnya ini. Terus siapa nomor dua? Coba kita lanjutkan ya. Sama awat. Saya nanti awat. Yang kedua, Yahya Waloni sudah ditangkap. Dia menghina Alkitab dan mengatakan Alkitab bukan saja palsu, tapi isinya bohong dan mengandung pengajaran yang tidak benar. Kemarin saya ngakak dengan para penyidik, ketawa, tolong Muhammad KC dengan Yahya Waloni disatu tempatkan, saya bilang gitu. Satu sel, saya. Jangan Pak, kalau satu sel nanti bertengkar. Saat ini saya mendengar sebuah kabar yang sangat menyedihkan sebetulnya. Saya sebagai manusia pun sedih dan tidak mengharapkan hal itu, bahwa MKC waktu di penjara ada yang memukuli. Nggak tahu siapa itu yang memukuli ya. Beritanya sudah pasti ya, Anda sudah tahu semua. Anda bisa browsing-browsing siapa yang memukuli MKC di penjara. MKC dipukuli Pak di penjara. Kok Anda mau
gabungkan MKC dengan Yahya Waloni lah gelut nanti. Ya semoga si MKC dan juga Ustadz Yahya Waloni bisa tetap sehat-sehat saja di sana dan menjalani proses sampai persidangan selesai. Itu nomor 2. Jadi Anda membuat daftar ini ya, nomor 2. Kemudian siapa nomor 3? Coba kita dengarkan ulang. Ada daftar saya ini, ada Irene Handono, bahkan Mak, ada yang bilang Mak Lempor. Nomor 3. Nomor 3, Anda dalam catatan Anda menyebut Ibu Irene Handono. Sebetulnya Ibu Irene Handono tidak pernah menghina agama Anda. Ibu Irene Handono hanya bercerita atau bersaksi tentang bagaimana beliau menjadi mualaf dan juga meninggalkan Kristen karena beliau menerangkan kelemahan-kelemahan dari kitab suci Anda. Dan juga di sana hatinya kalau kok Tuhan diangkat dan sebagainya, itu memang pendapat beliau ya, tetapi itu pendapat pribadi kan, yang dikatakan bahwa Yesus diangkat pada waktu konsili di Nisea, dan itu memang pendapatnya Ibu Irene Handono. Meskipun pendapat ini bisa dibantah atau tetap Anda kritisi, itu bebas saja orang berpendapat, dan itu tidak menghina karena itu beliau ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi waktu beliau mendapatkan pelajaran itu di gerejanya ya, waktu itu di gereja yang konon beliau katanya mantan biarawati ya. Itu nomor 3. Coba sekarang kita lanjut, nomor 4-nya siapa? Terus masuk di dalam tahanan. Ini wanita ini. Ada juga di Jawa Timur itu ada Ustadz Mas'ud. Ternyata nomor 4-nya adalah Ustadz Mas'ud. Ustadz Mas'ud ini adalah rekan saya di Yayasan Abdullah Wasi'an Foundation AWF. Beliau saat ini juga sebagai PDM di Sidoarjo ya. Dan si Saibuddin Ibrahim ini menempatkan Ustadz Mas'ud sebagai orang yang perlu dicari juga dalam urutan nomor 4. Padahal Ustadz Mas'ud juga sama saja ya, beliau tidak pernah menghina-hina agama Anda. Beliau selalu khotbah sesuai dengan apa yang beliau kuasai. Bahkan beliau juga membuat sebuah buku untuk mengcounter kritikan-kritikan dari kepercayaan agama Anda, karena beliau ini adalah seorang penulis buku dan juga seorang dosen. Jadi beliau membuat buku juga yang berjudulkan Natal dan apa lagi satunya, beberapa buku yang sudah ditulis oleh beliau, tetapi dalam tulisan-tulisan itu tetap saja tulisannya ilmiah ya, tidak ada hujat-hujatan, dan itu tulisan bisa Anda bantah. Beda dengan tulisan Anda, Pak Saifuddin Ibrahim, buku-buku yang Anda terbitkan itu kebanyakan menghina, menghujat, dan tujuannya adalah memang Anda terus terang dari buku-buku itu Anda untuk mempengaruhi orang Islam untuk masuk Kristen. Tadi udah ya, nomor 4 Ustadz Mas'ud. Sekarang nomor 5, siapa nomor 5-nya? Edi Prayitno, ini nomor 5 saya tulis. Ternyata saya nomor 5. Adalah tokoh mu'alaf yang getol melakukan kajian dan ceramah di mana-mana. Mereka mempunyai yayasan untuk menampung dana dan harta. Dulu Menampung dana dan harta tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi yayasan ini tidak untuk kami pribadi. Ini untuk pembangunan pondok pesantren. Saya tidak menerima 1 sen pun dari yayasan, dan semua pengurus tidak ada yang digaji. Semua uang yang masuk itu memang untuk
diperuntukkan untuk yayasan dan untuk perjuangan umat. Tidak ada satu sen pun untuk dibayarkan ke pengurus. Sampai hari ini pengurus-pengurusnya belum ada digaji tetap tiap bulan atau berapa minggu, atau memberikan kami uang belanja. Itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi tuduhan Anda itu memang sangat ngawur sekali Pak Saifuddin. Ini fitnah loh Pak Saifuddin, Anda memfitnah saya. Kalau saya tidak berkenan, Anda bisa saya laporkan dengan tuduhan menfitnah nama baik saya. Anda menuduh saya mendirikan yayasan untuk memperkaya diri, padahal Anda tidak mempunyai bukti-bukti untuk mendukung ucapan Anda. Tapi saya sudah maklum sih, Anda memang bicaranya besar. Dulu ingat Anda saya tantang dialog di AWF. Panitia sudah dibentuk, gedung sudah kami siapkan di Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo waktu itu. Tetapi Anda mundur dengan alasan Anda tidak berkenan. Pertama kali Anda masih meminta uang sebesar 25 juta. Anda mau dialog. Tapi itu Anda akan dihadapkan pada Ustadz Menachem Ali atau Ustadz Mashud. Waktu itu Anda sudah siap, tetapi di tengah jalan Anda menolak atau dengan syarat meminta bayaran sebesar 25 juta. Ini tidak fitnah. Ada tim, ada panitia, dan semua mengetahui itu, yang diketahui oleh Bapak Esip. Tetapi setelah kami berunding dan kami menyanggupi, ternyata Anda juga mundur. Waktu itu diterima teleponnya oleh Ibu Hana bahwa Bapak sekarang tidak berkenan untuk debat, hanya berkenan dialog. Bukan dialog sih, seminar dan monolog saja. Ya katakan Anda penakut, jadi Anda nggak berani menghadapi Bapak Menachem Ali atau tim AWF yang saat itu sering mengadakan dialog di gedung. Jadi Anda tidak berkenan kami undang dengan alasan macam-macam, dari alasan minta bayaran gede, dan juga akhirnya Anda mundur, tidak bersedia. Mungkin setelah COVID ini selesai, Anda bersedia dialog dengan kami, saya masih menunggu. Kalau Anda bersedia, Anda kan sering gembar-gembor nih, Anda siap dialog atau debat dengan siapapun juga, maka saya tunggu kesediaan Anda untuk mau debat dengan tim AWF, bisa dengan Ustadz Menachem Ali atau dengan Ustadz Mashud. Kami tunggu. Kalau itu Anda berani atau gentleman menghadapi kami. Itu daftar Anda nomor 5 tadi ya. Anda menuduh saya tadi ya. Anda menempatkan saya nomor 5. Kemudian siapa yang di nomor 6? Baik, kita lanjutkan. Bulan ini sudah baptis, bulan depan lagi. Saya paling baptis orang sekali sebulan aja. Yang keenam adalah Insan Mokoginta, sampai mati dia tetap menistakan agama. Dan dia lagi ceramah itu, selesai ceramah dia sholat, miring jatuh, dibawa ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Langsung ketemu bidadari. Dia menulis lebih kurang 47 buku penistaan yang banyak dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia untuk menistakan kembali orang Kristen. Ternyata nomor 6-nya adalah Ustadz almarhum ya, Ustadz Mokoginta. Semoga Ustadz Mokoginta mendapat tempat yang layak di sisinya dan diampuni semua dosa-dosanya. Kalau dalam dunia debat Anda pernah dialog dengan Ustadz Mokoginta kira-kira 3 kali kalau saya tidak ingat. Bahkan Ustadz Mokoginta ini beberapa kali ketemu dengan saya di beberapa acara. Yang terakhir sebelum meninggal itu saya dengan Bapak Mokoginta mengadakan acara di Bogor. Jadi mengadakan
acara di sana, dan setelah itu beliau wafat dalam keadaan yang sangat bagus sekali. Waktu itu beliau habis sholat, kemudian duduk waktu itu berzikir, dan tiba-tiba meninggal. Sebuah kematian yang sangat indah, kematian di tengah-tengah waktu melakukan ibadah. Itu yang diimpikan oleh umat muslim seluruh dunia, insya Allah mendapatkan surga. Semoga arwah dari Bapak Mokoginta mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Itu adalah nomor 6. Kemudian siapa yang nomor 7? Coba kita lanjutkan kembali. Siapakah yang mendapatkan peringkat nomor 7 di daftar inting-inting Anda? Daftar inting-inting. Inting-inting itu apa ya istilahnya? Daftar yang diinting-inting pokoknya. Dan nomor 7 adalah tiap bulan masuk Kristen. Yang membuat 150 muslim tiap bulan masuk Kristen. dalam bukunya dia ngomong, bukunya Saifuddin Ibrahim, 150 orang setiap minggunya masuk Kristen. Sebuah prestasi pemurtadan yang sangat luar biasa. Semoga Anda tidak ngibul. Dan kalau betul buku itu bisa memurtadkan begitu banyaknya orang muslim, ya sangat miris. Jadi kami bangkit untuk melawan ide Anda. Tulisan dilawan dengan tulisan, perkataan dilawan dengan perkataan. Jadi fire kan, satu-satu. Kemudian siapa yang nomor 7? Yang ketujuh, Agustan, mu'alaf mulut nyenyes, melakukan penistaan halus. Ya, nomor 7 ternyata Ko Agustan. Jadi Agustan ini adalah mantan pendeta. Beliau sekarang sudah menjadi muslim dan sudah tergabung di yayasan kami atau Tauhid juga. Jadi Ustadz Ko Agustan ini saat ini sangat luar biasa sekali, semangat sekali untuk berdakwah menyebarkan Islam. Para mu'alaf ini sebetulnya bukan ustadz ya. Jadi saya sendiri tidak suka dipanggil ustadz karena saya bukan ustadz. Sebutan ustadz itu untuk para mu'alaf itu biasanya dilakukan adalah oleh para jemaat sendiri atau panitia malahan yang mengundang waktu kita mengadakan kajian ya, istilahnya kita itu kajian, bukan apa itu berkhotbah, membawakan berceramah soal agama Islam, tidak, karena orang-orang mu'alaf pasti agama Islamnya baru ya, tidak sedalam mereka yang belajar mulai bayi dari kecil belajar agama Islam ya. Tetapi tampilnya para mu'alaf di sini adalah biasanya memberikan pencerahan tentang bahayanya kristenisasi, pemurtadan dan sebagainya, membentengi umat supaya umat ini tidak mudah diselewengkan oleh kalian ini, terutama sepak terjang Saifuddin Ibrahim dan kawan-kawan untuk memurtadkan orang Islam. Anda sudah berkata sendiri dari buku Anda sudah memurtadkan 150 orang per minggu dari umat Islam masuk ke agama Kristen. Maka para mu'alaf ini tampil untuk membentengi ini. Karena para mu'alaf ini sudah mengetahui bukunya, kitab sucinya pernah kami baca, pernah kami pelajari. Bahkan sebagian besar ada yang menjadi pendeta dan masuk Islam. Itu memberikan pencerahan bahwa jangan sampai orang Islam ini terjerumus ke dalam agama Anda. Sama-sama agama Syiar. Anda menyiarkan agama Anda, saya juga menyiarkan agama saya. Anda mengajak orang lain masuk Kristen, saya juga mengajak orang lain masuk agama Islam supaya mendapatkan hidayah. Sama-sama dari fire satu-satu. Gitu ya. Jadi kalau ada mu'alaf tampil kemudian
kemudian dikatakan jangan dikasih mimbar itu para mu'alaf karena mereka bukan ustadz. Bener, para mu'alaf bukan ustadz. Biasanya kami tampil hanya untuk memberikan kajian-kajian soal kristologi. Ini adalah kajian yang jarang didapatkan dari penceramah-penceramah yang biasa berceramah ya, yang dari penceramah Islam. Sehingga ini sebagai bekal orang Islam untuk tahu apa itu Kristen, apa itu ajaran-ajaran mereka. Ini perlu ditanamkan pada orang-orang supaya mereka tidak mudah digoyahkan imannya. Gitu, Pak. Jadi jangan salah paham kalau ada mu'alaf dipanggil ustadz. Sebetulnya mereka tidak pernah menempatkan namanya itu ada ustadznya, tidak pernah. Saya juga tidak pernah mengenalkan saya Ustadz Edi, nggak ada. Cuman orang kalau ketemu saya manggil Ustadz Edi. Apakah saya akan marah? Sering saya, Pak jangan panggil Ustadz. Tapi mereka nggak apa-apa, Ustadz itu guru, Pak Edi guru saya. Nah gimana? Itu gelar tidak didapatkan di bangku kuliah ya, di bangku akademik. Jadi gelar Ustadz itu didapatkan dari panggilan dari masyarakat. Orang yang bergelar S1 sarjana agama belum tentu di masyarakat dipanggil ustadz. Tetapi ada kelompok tertentu mungkin hanya guru ngaji di musola, di suro dan sebagainya yang mengajarkan Iqra. Tetapi masyarakat di sana memanggil ustadz, ya tidak apa-apa. Jadi ustadz itu pengertiannya sangat luas saat ini ya, tidak dipersempit bahwa sebutan ustadz itu khusus ya yang sarjana agama atau yang yang pernah masuk ke dalam pondok pesantren. Tidak harus seperti itu, karena pengertian panggilan ini saat ini sudah melebar ya, jadi melebar. Jadi kadang-kadang guru ngaji pun di kampung-kampung dipanggil ustadz, meskipun beliau itu hanya bisa membaca Al-Quran, tidak pernah sekolah tinggi di sekolah tinggi Islam gitu ya. Kalau masuk di pondok pesantren biasanya banyak yang masuk pondok pesantren, meskipun ada yang masuk ada yang tidak, dengan berbekal bisa mengajarkan bahasa Arab, mereka mengajarkan Iqra dan dipanggil ustadz, ya nggak apa-apa. Jadi gitu ya, supaya Anda semua paham, para mu'alaf itu bukan bangga dipanggil ustadz, karena saat ini banyak sekali yang memojokkan para mu'alaf, terutama ditangkapnya Ustadz Yahya Waloni. Mereka di sana gembar-gembor bahwa Ustadz Yahya Waloni bukan ustadz, para mu'alaf bukan ustadz, jangan dikasih panggung dan sebagainya. Baiklah, kami tidak pernah meminta digelari ustadz, tidak pernah ya. Jadi para mu'alaf itu biasanya tidak suka atau tidak nyaman dipanggil ustadz karena merasa dirinya bukan ustadz. Kemudian kalau sudah embel-embel itu sudah melekat, katakan Ustadz Moko Ginta, itu Ustadz Moko Ginta. Siapa yang memberi label seperti itu? Itu masyarakat. Saya yakin sekali Ustadz Moko Ginta nggak pernah dia ngomong panggil saya Ustadz Moko Ginta, nggak pernah. Saya beberapa kali ketemu langsung, bahkan nginep bersama dengan Ustadz Moko Ginta. Beliau sangat rendah hati. Jadi tuduhan-tuduhan miring soal ustadz dari para mu'alaf itu supaya kita lebih paham ya. Sebetulnya kita tidak bermaksud seperti itu. Dan ucapan-ucapan ini biasanya digoreng oleh umat-umat sebelah dan diperbesar-besarkan bahwa sebetulnya mu'alaf bukan ustadz, jangan diikuti dan sebagainya. Kami sebetulnya mengambil peran yang tidak disampaikan oleh para ustadz-ustadz atau kiai-kiai ya, yaitu di bidang kristologi. Maka itu kami ambil. Kami ingin menyebarkan kepada rekan-rekan saya yang masih Nasrani atau masih Kristen supaya mereka mendapatkan hidayah, atau memberikan benteng pada umat Islam supaya paham apa itu ajaran Kristen. Demikian ya. Nomor 7 tadi Agustan. Pak Ko Agustan ini juga banyak yang memanggil Ustadz juga, Ustadz Agustan. Padahal sama-sama bukan Ustadz. Baiklah, nomor 8. Siapa nomor 8 ini? Sangat bahaya karena dia menggunakan kemu'alafannya sebagai tameng berkedok ustadz. Orang ini
berbahaya karena merusak kesatuan bangsa. Dan lebih parah lagi adalah Felix Xiao, seorang mu'alaf yang paling berbahaya bagi NKRI. Ternyata nomor 8 adalah Felix Xiao. Beliau memang mu'alaf, jadi ya sama, banyak sekali label-label yang disandangkan pada beliau sebagai mu'alaf atau Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao sering memberikan kajian atau tausiah, dan memang saat ini juga lagi ketol-ketolnya ya. Kemudian di urutan terakhir nomor 9 siapa ini ya? Nomor 9-nya coba kita dengarkan. Seperti nggak ada masalah. Yang ke-9 saya sebut juga si Hani Kristianto. Ini mu'alaf pengecut. Ternyata yang nomor 9 adalah Ustadz Hani Kristianto. Ini sama ini, kemana-mana malah Pak Hani Kristianto ini sering mengatakan, saya Hani Kristianto bukan Ustadz, sampai ditulis di belakangnya saya bukan Ustadz. Supaya apa? Supaya tidak banyak orang memanggil dia Ustadz Hani Kristianto. Beliau ini adalah pengurus dari MCI Pusat ya, dari Mu'alaf Center Indonesia, yang saat ini juga ya dimusuhi juga oleh Saifuddin Ibrahim, ditaruh di daftar urutan nomor 9. Ya gitulah. Dia cari-cari anak buah saya untuk ditangkap sampai kabur-kabur. Ini dia termasuk bernyali kucluk. Apa itu bahasa Jawanya kucluk itu saya nggak tahu. Saya asal ngomong aja, nggak ngerti bahasa Jawa. Dalam menistakan agama dia agak slow dikit. Itu karena dia mu'alaf. Dan biasanya mantan Kristen itu memakai bahasa yang halus dalam menyampaikan ceramah, kecuali Yahya Walon. Yahya Walon. Lanjutin sendiri. Ya, dia mengatakan para mu'alaf ini kalau memberikan kajian memang agak slow. Ya benar, soalnya mereka sebetulnya adalah mantan saudara-saudara seiman Anda. Saya juga merasa bahwa orang-orang Kristen dulunya, yang sekarang adalah teman-teman rohani saya dulu, teman-teman seiman. Jadi saya tidak tega sebetulnya kalau memaki-maki, menghina-hina agama Anda. Apalagi Anda mengatakan bahwa agama Islam boleh menghina, itu tidak betul ya. Di dalam agama Islam kami tidak dianjurkan untuk menghina agama orang lain. Bahkan di dalam kitab suci kami, yaitu di dalam Al-Quran ya, di surah Al-An'am ayat 108, di sana disebutkan bahwa jangan memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas dan tanpa ilmu. Ini sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Kami tidak boleh menghina agama Anda dengan melampaui batas. Karena itu kami dikasihkan warning oleh Al-Quran. Boleh dialog, boleh debat, asalkan dengan ilmu dan hikmat dan pelajaran yang baik. Tetapi Anda tidak boleh menghina. Ini sudah ada batasannya. Jadi kalau ada muslim yang menghina agama orang lain, ya kita sadarkan bahwa itu adalah salah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, jangan memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas. Ini sudah ada ayatnya di dalam An-Nahl ayat 108. Jadi saya serukan pada seluruh rekan-rekan muslim, bijaklah Anda dalam berdakwah, karena si Saifuddin Ibrahim ini juga menuduh bahwa muslim ini boleh memaki-maki. Baik, itu ada di dalam
kelanjutan YouTube-nya ya, tidak saya tampilkan keseluruhannya. Tetapi sudah saya katakan tadi di dalam An-Nahl 108, kita tidak boleh memaki sesembahan orang lain. Biarkan Saifuddin Ibrahim menuduh kita memaki-maki, boleh memaki dan sebagainya. Itu nggak tahu Saifuddin Ibrahim kan dulu bekas orang Kristen, bekas orang Islam. Masih tidak tahu ayat itu. Dan menuduh bahwa umat Islam boleh memaki-maki. Ya nggak boleh toh Pak. Ayat di dalam Al-Quran jelas ada. Ya demikian ya daftar inting-inting. Ada 9 orang daftar inting-inting, dan saya ternyata nomor 5 yang diinting-inting juga. Ya terserah Anda lah Pak. Yang jelas semua orang pasti tahu bahwa tujuan saya tidak menghina agama Anda. Tujuan saya tetap adalah untuk mengajak orang lain untuk masuk agama Islam dengan cara yang baik. Saya tidak memaki-maki Anda, saya tidak pernah memaki-maki sesembahan Anda. Apa yang saya sampaikan berdasarkan ayat-ayat suci, dan juga yang saya tampilkan juga biasanya berasal dari ayat-ayat Alkitab. Demikian dari saya ya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada saudara Saifuddin Ibrahim supaya Anda bertobat. Anda masih hidup, masih berkesempatan untuk masuk Islam kembali, bertobat ya, daripada Anda terlambat. Jangan habiskan masa tua Anda kemudian Anda mati dengan menyesal. Anda dulu seorang Islam, saya doakan Anda mendapatkan hidayah. Nggak tahu nanti di akhir-akhir hayat Anda atau gimana, supaya saat Anda menghadap Allah, Anda saat mempertanggungjawabkan semua pertanggungjawaban Anda sudah menerima pertobatan, masuk Islam lagi, bertobat, mendapatkan hidayah. Saya selalu mendoakan Anda yang terbaik. Dan untuk saudara-saudaraku semua yang saat ini masih dalam pencarian akan Tuhan, saya serukan belajar Islam, menjadi mu'alaf. Semoga hidayah menghampiri Anda masuk Islam. Dan yang sudah mu'alaf, pertahankan iman Anda, selalu belajar agama Islam, jangan ragukan Islam. Bentengi diri Anda dengan pelajaran Islam, belajar agama yang baik, dan jangan suka memaki-maki agama sesembahan lain. Semoga Indonesia tetap bersatu, hubungan antar agama tetap kuat, NKRI harga mati, semua bersatu, masing-masing beribadah dengan damai dan tanpa ada permusuhan. Baiklah dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.